Kemarin Sinteyong memanggil 22 nama pemain yang akan diandalkan di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana skuad Garuda bakal menjalani 2 pertandingan penting melawan Irak dan Filipina. Dalam daftar pemain yang dipanggil, secara mengejutkan Sinteyong tidak memasukkan nama Elkan Bagot. Padahal pemain Ipswich tersebut tidak dalam masalah, entah itu cedera maupun hukuman akumulasi kartu. Hal itulah yang kini menjadi sorotan bagi pelatih Irak. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Sinteyong adalah bagian trik untuk mengelabui skuadnya. Dan untuk itu, inilah cerita di balik drama Sinteyong yang tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Ya, itu adalah 22 pemain yang diprediksi bakal melawan Irak dan Filipina di bulan Juni mendatang. Dari 22 nama tersebut, kejutan terjadi di sektor lini belakang, di mana Muhammad Ferrari akhirnya dipanggil ke timnas senior. Selain Muhammad Ferrari, kejutan juga terjadi di sektor lini serang, di mana Witan yang sebelumnya selalu menjadi langganan malah tidak dipanggil oleh Sinteyong. Pelatih asal Korea itu malah kembali memanggil Dimas Derajat. Usut punya usut, alasan Witan tidak dipanggil adalah karena sebentar lagi dirinya dan keluarganya akan menjalani ibadah haji. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh manajer timnas, yakni Bapak Sumarji. Di antara kejutan tadi, kejutan yang sangat menarik untuk dibahas adalah saat Sinteyong memutuskan untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Padahal pemain kelahiran Bangkok itu tersedia pada bulan Juni mendatang. Namun entah mengapa, Sinteyong tidak memilih Elkan dan memutuskan menggantinya dengan Muhammad Ferrari. Ini adalah momen pertama kali Elkan tidak dipanggil timnas, karena sebelumnya dirinya selalu menjadi bagian dari skuad tim Garuda. Dengan kondisi yang dialami Elkan, kini banyak isu-isu liar terjadi. Banyak yang menilai alasan Sinteyong tidak memanggil Elkan adalah sikap sang pemain yang dianggap menyepelekan panggilan timnas. Momen itu terjadi beberapa pekan yang lalu saat Sinteyong memutuskan memanggil Elkan dalam pertandingan penentuan melawan Gini. Tapi entah mengapa Elkan terkesan tidak memberikan respon dan puncaknya dirinya tidak datang ke Prancis. Alasan itulah yang membuat Sinteyong kecewa dan akhirnya ia tidak memanggil Elkan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia di bulan depan. Untuk masalah Elkan, hal ini juga disinggung oleh Ketua PSSI, yakni Erick Thohir. Sosok berusia 53 tahun itu mengatakan, jika sebelumnya Elkan memang tidak diizinkan klubnya untuk membela timnas. Tapi itu terjadi di ajang Piala Asia U23 yang memang bukan kalender FIFA. Tapi setelahnya, Erick Thohir tidak tahu apakah Elkan menolak panggilan atau tidak saat timnas menjalani babak playoff Olimpiade. Karena menurut Erick Thohir, itu adalah hak pribadi dari pemain berusia 21 tahun tersebut. Nah, Elkan memang tidak dilepas sama klubnya. Ya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain, ya itu saya tidak bisa komen karena itu kan hak pribadi. Bisa jadi surprise Sinteyong untuk Irak. Drama antara Sinteyong dan Elkan Bagot sendiri kini jadi sorotan bagi Irak.
yang notabene adalah calon lawan Indonesia. Menurut mereka, itu adalah trik dari Sinteyong untuk mengelabui calon lawannya. Irak kemudian berpatokan pada kata-kata Sinteyong beberapa waktu yang lalu. Jika pemain yang dia panggil bisa saja berubah, sesuai dengan keinginan serta situasi yang terjadi. Saat ini segala kemungkinan bisa terjadi, kami lagi menyiapkan. Tapi belum bisa memastikan pemain mana yang pasti bergabung dengan timnas Indonesia, kata Sinteyong pada CNN. Masih ada slot untuk menambah pemain. Seperti yang dikatakan tadi, saat ini baru ada 22 pemain yang dipanggil oleh Sinteyong. Itu artinya masih ada 4 slot tambahan agar skuadnya genap menjadi 26 pemain. Jumlah itu sendiri sesuai dengan aturan dari FIFA. Bisa saja sisa slot itu akan diisi oleh Elkan Bagot yang sengaja dipanggil Sinteyong di detik-detik terakhir. Selain Elkan Bagot, slot tersebut juga diisi oleh Maarten Paes, Kelvin Verdonk hingga Jens Schraven, yang saat ini masih dalam proses merampungkan naturalisasi. Khusus Maarten Paes, dirinya masih terkendala dengan pengadilan arbitrase olahraga yang membuatnya belum bisa membela timnas. Pemain langganan timnas yang tidak dipanggil. Selain Elkan, ada beberapa pemain langganan timnas yang akhirnya tidak dipanggil. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Mark Klok, Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, hingga Ramadan Sananta. Tapi nama-nama tadi bisa kembali dipanggil karena slot pemain masih ada. Selain itu, bisa saja nama-nama tadi kembali ke skuad jika seandainya ada pemain yang mengalami cedera menjelang pertandingan. Pelatih Irak, Indonesia adalah tim yang sulit dihadapi. Sebelum pertemuan antara Indonesia melawan Irak, pelatih Irak yakni Jesus Casas memberikan pujian untuk timnas. Menurutnya, Indonesia adalah tim yang sangat sulit dihadapi. Kami tahu tim Indonesia adalah tim yang sangat sulit dihadapi. Kami bertemu mereka beberapa kali dan itu pertandingan yang sulit bagi kami. Tapi kami berharap bisa bermain melawan Indonesia dan menang, kata Jesus Casas pada media. Indonesia versus Tanzania sebelum lawan Irak. Sebelum melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan mengadakan uji coba terlebih dahulu. Uji coba itu rencananya akan dilakukan pada tanggal 2 Juni di Stadion Madia. Lawan uji coba nanti adalah Tanzania. Tentu sebuah lawan yang cocok, karena saat ini Tanzania berada di ranking 119 FIFA. Semoga dalam uji coba nanti timnas Indonesia mendapatkan manfaatnya, seperti contohnya menjadi tim yang lebih kuat dan kompak ketika melawan Irak nanti.
Jadi itulah cerita tentang drama yang terjadi antara Sinteyong dengan Elkan Bagot. Drama yang akhirnya menjadi sorotan bagi Irak, yang notabene adalah calon lawan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.